Dan Bu, berakhir nih sebelum kita tutup. Cepet juga ya, Bang. Nggak akan ada lagi yang namanya menyakiti diri sendiri tuh, nggak akan ada lagi ya. Nah itu nyeset tangan itu bahaya, bahaya Bu Ape. Di bulan Ramadan ini khususnya ya, kita bisa self love ketika kita sudah kenal sama diri kita. Satu hal penting, self love itu Satu doang banyak ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sambil menunggu buka puasa, balik lagi sama saya Adinda Permana dan juga saya Bu Ayu. Kali ini kita ada di Binusman Podcast. Nah, dengan tema apa Bu Ayu temanya? Self love, memaafkan diri sendiri sebelum memaafkan orang lain. Iya, itu. Dari temanya ada sudah cakep bukan ya Bu Ayu ya? Cakep kayak saya. Ngomong-ngomong Bu, soal Ramadan. Bulan ini sering dibilang sebagai waktu terbaik buat introspeksi diri ya Bu Ayu ya. Betul. Menurut Bu Ayu sendiri, kenapa sih Ramadan jadi momen yang pas untuk memulai belajar self love? Oke, sebenarnya kalau dibilang self love ini tidak identik di bulan Ramadan ya Bu Ape. Kita bisa mencintai diri kita sendiri setiap hari. Tapi khusus di bulan Ramadan, kalau istilahnya saya adalah ada namanya reset button. Dimana ketika kita sudah menjalani hari-hari selama 1 tahun penuh, kita perlu mengevaluasi apa sih hal-hal yang perlu kita perbaiki dari hal-hal yang kita lakukan sebelumnya. Oh, siap. Sehingga momen introspeksi itulah yang akhirnya akan membentuk kita menjadi versi yang lebih baik dan siap dengan harapan baru setelah bulan Lebaran atau Idul Fitri. Well, luar biasa sekali ya jawabannya Bu Ayu ya. Kalau misalnya ngomongin self love ini, banyak orang tuh yang langsung mikirnya ke bahagia atau healing. Padahal salah satu bentuk self love yang paling dasar itu ya memaafkan diri sendiri. Kalau menurut Bu Ayu, kenapa sih siswa sering lebih gampang maafin orang lain dibandingkan maafin dirinya sendiri? Kenapa ya? Karena mungkin ada hal-hal yang dia tuh secara tidak sadar menekan dirinya. Dia lebih ke people pleaser, nggak enakan sama orang, jadi lebih gampang minta maaf ke orang lain biar cepat selesai lah, biar nggak panjang urusannya. Tapi tanpa sadar dia memberikan tekanan untuk dirinya sendiri. Betul. Karena ada hal-hal yang mungkin tanpa dia sadari itu menjadi racun yang tanpa dia sadari itu menjadi habit yang tidak baik. Contoh simpelnya ya Bu Ape, ketika dia pernah mengambil kesempatan dan kesempatan atau pilihan yang diambil itu salah, akhirnya dia menyesali. Harusnya tuh gue dulu nggak kayak gitu. Harusnya gue tuh begini. Akhirnya yang harusnya itu yang akhirnya membuat dia merasa bersalah akan dirinya sendiri gitu. Atau misalkan nilai ujiannya jelek nih gitu ya. Akhirnya dia ada self blaming. Self blaming itu adalah menyalahkan diri sendiri untuk terlalu berlebihan atas kejadian tersebut. Betul. Jadi gue bodoh nih, gue nggak bisa, gue nggak berguna. Itu akhirnya jadi self blaming dan dia membentuk identitasnya seperti itu. Karena ketika kita ada self blaming atau self blocking, maka apa yang ada di pikiran kita itu akan terwujud ke perilaku kita sehari-hari. Jadi itu memang tidak baik. Berarti kalau banyak banget ya kejadian siswa kita pacaran, berantem sama pacarnya ya Bu Ayu ya. Terus gak mau makan gara-gara berantem sama pacarnya, berarti dia tidak mencintai dirinya sendiri ya. Ya. Gimana dia bisa mencintai dirinya sendiri ya? Tapi dia mau mencintai orang lain ya. Nah itu dia. Padahal kalau kita sudah bisa mencintai diri sendiri, kita akan bisa sepenuh hati mencintai orang lain. Oh iya, betul. Kalau misalkan dia lebih mencintai orang lain, itu akan menjadi pertanyaan gitu ya. Itu seperti kemarin ya yang dibawakan sama Mei dan Mael ya. Gambarannya seperti itu ya Bu Ayu ya. Oke, terus ini juga sering kejadian nih Bu Ayu di murid-murid kita. Ada murid yang merasa bahwa gagal, entah soal nilai yang tadi Bu Ayu bilang kan, pertemanan atau masalah di rumah. Nah, dalam kondisi kayak gini nih, gimana sih caranya berdamai sama diri sendiri tanpa malah terus-terusan nyalahin? Misalnya nyalahin diri, ya yang tadi Bu Ayu bilang, ternyata ini semuanya salah saya nih, salah gue nih gitu. Bunuh diri aja lah gitu kan, kasusnya banyak ya Bu Ayu ya.
Sebenarnya dengan dia sadar dia salah itu udah poin penting banget ya Bu Ape. Masalahnya banyak orang yang dia melakukan kesalahan tapi dia nggak sadar kalau dia Salah. salah gitu. Nah, kalau sudah ada dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan, itu udah poin plus yang menjadi pintu pembuka dia untuk mengevaluasi diri, introspeksi, dan juga akhirnya upgrade diri Oh, gitu, meninggalkan kesalahan yang lain yang sebelumnya, kemudian menjadi pribadi yang baru ya, dengan versi yang lebih baik gitu. Memang paling sulit ya mengaku salah ya. Betul. Sangat sulit ya. Kalau saya sering bilang ke anak-anak gini, kamu berubah jadi orang baik itu gampang, Nak. Yang sulit itu adalah ketika kamu sudah jadi baik, terus kamu mempertahankannya, istiqomahnya menjadi baik, itulah yang akan Sulit. banyak tantangannya dan sulit. Iya, benar-benar sekali Betul. Bu Ayu. Dari situ kelihatan ya Bu, kadang kita tuh bisa banget ke orang lain, tapi keras sama diri sendiri. Kalau dari sudut pandang BK, langkah kecil apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan siswa biar mulai lebih menghargai dirinya sendiri, apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan penuh berkah? Oke, di bulan Ramadan ini khususnya ya, kita bisa self love ketika kita sudah kenal sama diri kita. Kalau kita belum kenal sama diri kita, bagaimana kita bisa mencintai diri kita, betul gak Bu Ape? Betul. Jadi mulai dari kenalin dulu nih siapa sih kita sebenarnya, bukan cuma sekedar tahu nama gue ini, gue tinggal di sini, umur di sini, tapi lebih dalam lagi. Aku tuh sukanya apa, nggak sukanya apa, aku tuh kepribadiannya seperti apa sih gitu. Dari kita mulai mengenali diri sendiri akan muncul cinta. Oke. Nah, bentuk cinta ini juga sebenarnya kalau dibilang self love ini bukan hanya cinta ya, termasuk juga mengasihani diri sendiri kalau saya bilang. Ketika kita sadar kita sudah banyak tekanan, kayak tadi yang Bu Ape ceritain, dia berantem sama pacarnya, sampai dia nggak mau makan, ngurung diri, terus nggak mau ngapa-ngapain, itu artinya dia nggak kasihan sama dirinya sendiri, dia nggak sayang sama dirinya sendiri. Jadi mulai dari kenal dulu siapa kita, gitu ya, pelan-pelan. Terus juga self-talk. Self-talk ini penting. Karena yang tadi saya bilang, ketika ada self-blaming atau self-blocking yang bilang, gue nggak bisa, gue nggak berguna, maka itu akan menjadi pemikiran ya yang akhirnya mendetoks di tubuh kita nih jadi toksik, yang akhirnya tercerminlah ke perilaku kita sehari-hari. Makanya ketika kita berbicara ada namanya self-talk positif atau afirmasi positif. Contohnya ketika kita nggak bisa atau gagal ngelakuin sesuatu, bukan kita gagal, bukan kita nggak bisa, aku belum berhasil, tapi aku bisa belajar lebih baik ke depannya. Luar biasa. Gitu. Jadi ada harapan bahwa di depan nanti kita akan bisa melakukan itu. Semoga nanti anak-anak yang nonton sadar ya kalau mencintai diri sendiri itu yang paling penting ya Bu Ayu ya. Iya. Karena kan daripada mencintai orang lain, lebih baik ya kita mencintai diri sendiri dulu. Jangan jatuh cinta dulu deh, kalau bisa jatuh cinta sama diri sendiri lebih baik. Ya Bu Ayu ya. Dan Bu, berakhir nih sebelum kita tutup. Cepet juga ya Bang. Karena kita udah mau buka puasa. Saya juga nggak sahur nih Bu Ayu. Gak apa-apa, saya juga mau nyari gorengan dulu ini. Ya karena memang kalau misalnya kita nggak tutup, takutnya ajan di sini. Saya takutnya pada betah nggak di muka saya. Karena kita juga harus mencintai diri sendiri. Iya, Bu Ayu. Ya gini Bu Ayu, kalau Bu Ayu boleh nitip satu pesan aja buat siswa yang lagi capek secara mental, lagi ngerasa kok aku gini banget ya, atau kok gue gini banget ya, apa sih kira-kira yang mau disampaikan sama Bu Ayu nih? Oke, yang jelas gini ya teman-teman semua yang nonton, bahwa kita semua yang hidup itu pasti capek. Kita semua yang hidup pasti kan berusaha semaksimal mungkin. Orang tiduran aja bisa capek, badannya pegel-pegel. Betul. Gimana orang yang melakukan aktivitas? Pertama intinya adalah bersyukur. Karena kita masih dikasih kesempatan untuk hidup. Kita masih dikasih kesempatan untuk sekolah. Karena banyak orang-orang yang mungkin mau ada di posisi kita. Gitu. Betul. Kalau kita terus membandingkan diri dengan orang lain, yang ada kita akan insecure. Ya, jadi stop bandingin diri sendiri sama orang lain. Kita punya potensi, kita punya kemampuan yang bisa dimaksimalkan. Ya, jadi teman-teman, kalau dibilang gimana sih caranya buat ningkatin mental kita? Ya itu dari tadi yang pertama ya Bu Ape, kenal sama diri kita sendiri, terus nanti akan muncul cinta. Ingat teman-teman, penting banget kita harus selesai dulu sama permasalahan kita.
Jadi biar kita tuh nggak ikut campur sama masalah orang lain gitu ya. Tuntaskan apa yang kita punya, mulai dari kenali diri dan permasalahan-permasalahan yang kita punya, sehingga ketika kita nanti ketemu orang tidak ada lagi namanya iri-irian. Tidak ada namanya insecure ketika ketemu orang yang lebih daripada kita. Betul. Yang ada, oh dia bisa, gue juga bisa. Gitu. Yang kedua, cari apa hal-hal yang ada di diri kita yang bisa kita upgrade, yang bisa kita tingkatkan. Gitu. Jangan sampai karena kita terlalu fokus dengan orang lain, kita lupa bahwa diri kita ini tuh lagi bertumbuh, Betul. lagi berproses, sehingga kita bisa memaksimalkan diri kita menjadi versi yang lebih baik gitu. Kalau ngerasa bahwa kok teman-teman gue udah hebat-hebat banget ya, guenya kok begini, itu jangan jadi alasan kalian buat berhenti. Justru itu jadiin pecutan semangat biar kalian bisa lebih effort lagi atau berusaha lebih keras lagi gitu teman-teman. Jadi yang penting kita mencintai diri sendiri, tidak akan ada lagi tuh yang namanya iri dengki ya. Nggak akan ada lagi yang namanya menyakiti diri sendiri tuh, nggak akan ada lagi ya. Nah itu nyeset tangan itu bahaya, nggak bahaya Bu Ape. Dengan kalian menyeset tangan kalian, ya betul. Apakah itu menyelesaikan permasalahan teman-teman? Coba dia ditulis di kolom komentar ya. Apakah ketika kalian menyakiti diri kalian dengan memukul, dengan menyayat tangan kalian, apakah permasalahan kalian selesai? Atau justru menambah permasalahan yang lain lagi? Nah gitu ya. Jadi lebih menghargai ketika kalian punya emosi, bagusnya emang dikeluarkan ya Bu Ape, tapi ya, dikeluarkannya betul. Atau disalurkannya dengan cara-cara yang baik juga gitu, tidak dengan menyakiti diri sendiri, karena itu tidak menyelesaikan masalah dan juga tidak dengan melarikan diri atau menghindar. Betul. Karena itu juga akan menambah permasalahan yang baru gitu. Kalau self love tersendiri itu bisa membuat kita menjadi seseorang yang egois nggak sih Bu Ayu? Sebenarnya kalau dibilang, kalau kita self love yang sesuai dengan porsinya, itu tidak akan menjadi egois. Itu kan kita menyayangi diri sendiri. Karena dengan kita menyayangi diri sendiri, kita akan lebih lega untuk memaafkan orang lain. Tidak akan ada kebencian di dalam diri kita. Cuman bisa jadi egois Bu Ape kalau kita terlalu mencintai diri sendiri sampai ya lu gitu aja nggak bisa, gue udah dong ngelakuinnya. Akhirnya bisa jadi sombong nih, gitu kan? Jadi sombong gitu. Jadi ketika memang sudah sesuai dengan porsinya, self love itu akan menjadi evaluasi diri kita untuk kita beraktivitasnya bisa lebih lega, bisa lebih semangat lagi. Tapi kalau terlalu kita self love, mencintai diri sendiri dan akhirnya memandang orang lain itu lebih rendah dibanding kita, itu jadinya sombong ya. Jadinya jatuhnya sombong. Iya. Bapak sombong nggak? Alhamdulillah enggak. Saya cuma belagu aja Bu. Iya, sombong enggak saya. Belagu dikit ya? Iya. Kan teman-teman tahu kayaknya kalau saya tuh enggak sombong. Saya belagu aja. Iya. Dan saya adalah salah satu orang yang mencintai diri saya sendiri. Iya. Gitu, Bu Ayu. Asal jangan banyak lagu aja Bu Ape. Untung saya bukan penulis ya Bu Ayu. Iya. Baik. Dari obrolan Bu Ayu tadi kita belajar satu hal penting. Self love itu Satu doang banyak ya. Oh iya. Tapi kita tarik garis aja ya, bahwa self love itu bukan egois. Ternyata self love itu bukan egois teman-teman, tapi tentang menerima diri, belajar dari kesalahan, dan memberi ruang buat diri sendiri untuk tumbuh. Memaafkan diri sendiri itu bukan tanda lemah. Justru itu langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Semoga Ramadan ini bukan cuma membersihkan perut saat puasa, tapi juga membersihkan hati dan pikiran kita. Terima kasih banyak untuk Bu Ayu atas waktu dan sharing yang sangat bermakna hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak. Saya Adinda Permana, pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sayangi diri kalian. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Dan semoga Ramadan ini membawa ketenangan buat kita semua. Jangan pernah buka puasa di siang bolong ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.